Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Syukur kepada Tuhan, hanya karena kasih-Nya, hari ini 10 Mei tahun 2020, kita masih diperkenan membangun ibadah Minggu Paskah yang kelima. Ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Kurniawan. Disilahkan jemaat untuk berdiri. Kita akan mengawali ibadah memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 322. Kita pujikan bait 1, 3, dan 5. Puji Tuhan bahwa hanya karena kemurahan, sampailah kita di minggu kedua bulan Mei di tahun ini. Sungguh, Ia yang bangkit, Ia yang tidak meninggalkan milik tebusannya, tetapi menyertai hingga saat ini. Mari kita mengambil saat teduh mengawali penyembahan saat ini. Bahwa hidup dan kehidupan kami terjadi karena kemurahan Tuhan. Hidup dan pertolongan yang kami rasakan adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karyanya. Ia yang setia hingga saat ini. Kepada Allah yang demikian, saat ini kami datang dan berbakti. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Yesus Kristus Sang Putra ada pada kehidupan kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Minggu Paskah kelima kita isi dengan kembali beribadah dan firman Tuhan menuntun penyembahan. Tema ibadah Kisah Para Rasul Patsal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka.
Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari baru, harapan baru. Sepekan kembali dapat kami lalui dan masih terentang hari-hari perjalanan, peristiwa-peristiwa di depan. Bersyukur atas berbagai hal yang Tuhan izinkan menjadi pengalaman hidup selama ini. Dan biarlah setiap pengalaman kehidupan berbuah pengalaman iman bagi kami. Ya, bahwa kami hidup, Tuhan senantiasa memberikan penyertaan. Terima kasih atas kemampuan yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang memanggil dan kami datang kepada Tuhan, kami mendirikan peribadatan. Kepada Tuhan kami menyerahkan. Diberkatilah kami oleh Tuhan. Diberkatilah pribadi-pribadi, keluarga-keluarga milik Tuhan yang saat ini bertelut. Haleluya. Bapa di surga, Allah yang maha suci, kami menyembah Tuhan dalam kemanusiaan. Yang sekaligus kami mengawali bahwa kami mengaku berdosa. Berdosa terhadap Tuhan, Tuhan yang maha baik, kami gagal berbuat baik. Tuhan sumber dan tujuan hidup, kami malah sering terlampau bertumpu pada ketakutan memenuhi sarana kebutuhan dan lupa bahwa kesemuanya dari dan menuju Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Demikian pula kehidupan beriman tidak bisa dilepaskan dengan buah-buah iman yang dapat dirasa, menyapa sesama kami siapa saja. Kami mengaku yang terjadi justru sering sebaliknya. Acap kali iman kami betapa lurusnya dalam ritual, tetapi kami sering gagal untuk dapat menjalani kehidupan baik dalam bersosial, membangun relasi dengan sesama baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah aktivitas-aktivitas lain. Terlebih acap kali kami bersalah dan jatuh dosa kepada Tuhan karena kami gagal mengasihi pribadi-pribadi sebagaimana yang saat ini di dekat kami. Suami kami, istri kami, orang tua kami, bahkan anak-anak yang kami kasihi ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Terpujilah nama Tuhan, Khalik semesta alam.
Allah Maha Murah dan Pengampun, dalam kuasa Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk kembali bangkit dan berdiri. Saudaraku, selagi kehidupan di dunia kita jalani, tidak ada seorang pun yang pernah berada pada satu keadaan suci. Dan itulah kita manusia. Tuhan adalah Sang Kesucian. Sehingga Tuhan hadir dalam kehidupan, Ia ingin terus membangun hidup saya dan panjenengan. Berbahagialah yang menyesali dosa-dosanya, mengakui dan percaya akan pengampunan. Tuhan mendengar dan mengampuni dosa dan mengarahkan hidup sebagaimana nilai-nilai dalam firman yang menjadi berita anugerah petunjuk hidup baru demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Kutipan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 5. Kita menjawab firman ini, mempertegas pengakuan kita. Hitung jemaat 252 bagian 1 dan yang keempat. Silakan duduk kembali, kita akan diajak berdoa dan membaca bagian Injil Yohanes pasal yang ke-14. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan,
Tibalah saatnya kita akan menerima pewartaan firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Dan di dalam ibadah ini Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami sehingga kami dapat membaca dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Kurniawan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati dengan roh hikmat, sehingga apa yang disampaikan dapat kami jadikan berkat untuk semuanya. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Sabda yang kita terima dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman-Nya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berbahagialah setiap pribadi, berbahagialah siapa saja yang rajin membaca mendengar, terlebih berbahagia yang terus berusaha agar menjalani hidup seturut dengan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Saudara-saudara milik Tuhan, sebagaimana kita tahu dan ikut rasakan, bahwa 2 bulan terakhir ini hal baru, sesuatu yang mengejutkan, bahkan cenderung membuat ketakutan, ini menjadi masalah nasional bahkan internasional, juga masalah personal kita masing-masing, yakni adanya ancaman virus corona. Banyak hal yang berubah karena kehadiran Dia, corona. Memang tidak serta-merta semuanya negatif atau merugikan. Kalau kita jeli, ternyata juga banyak aspek positif yang akhirnya terlahir karena kita tanda kutip dipaksa untuk menyikapi adanya virus corona itu. Salah satunya yakni kebiasaan
beragama, tepatnya beribadah, saya dan panjenengan menjadi tidak konvensional seperti biasa, melainkan ibadah online seperti hari ini. Dari yang terakhir disebutkan ibadah kita online, saya pribadi juga menjadi makin paham bahwa serta-merta mau tidak mau, hidup zaman sekarang ini meski tidak gagap teknologi, kita bayangkan umpama tanpa kemampuan beribadah seperti ini, bagaimana sistem kita menyembah, mekanisme kita beribadah. Memang masih bisa dilakukan tetapi tidak maksimal. Sehingga masih menurut saya dengan adanya virus corona ini tanda kutip kita dipaksa untuk menerima teknologi, bahkan lompatan media semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan jemaat, sedikit demi sedikit kita disadarkan bahwa Tuhan tidak hanya ada dalam rumah yang kita kenali sebagai tempat ibadah. Tuhan ada di mana-mana, di hati, di pikiran, dan di rumah tangga masing-masing. Ini juga penting. Walaupun aspek persekutuan besar seperti gereja, ini juga tetap penting. Yang ketiga, bagi saya masih pendapat pribadi. Tidak hanya perkara teknologi, tidak hanya perkara berteologi yang mandiri, tetapi juga kita kembali diingatkan tentang rumah. Bukan hanya rumah tangga, tetapi rumah, yakni menunjuk tempat. Ternyata yang namanya rumah, ya, kalaupun bisa diartikan sebuah rumah tangga, itu tidak hanya menyadarkan seseorang bahwa ia ada di dunia berangkat dari rumah saja, tetapi menyadarkan seseorang pentingnya rumah sebagai tempat berlindung. Ya, makanya pemerintah seruannya tegas sekali. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Berarti rumah mengartikan tempat yang aman untuk berlindung, itu rumah. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, firman Tuhan narasi yang kita baca, narasinya pendek, dari perikop Injil Yohanes pasal 14 yang oleh LAI diberi judul Rumah Bapa. Ya, juga menunjuk benda, menunjuk tempat, rumah Bapa. Rumah Allah, di mana Allah ada dan berada. Saudara-saudara, perikop ini berangkat dari kegelisahan para murid. Setelah Tuhan Yesus ngendikan bahwa Mesias hadir meski melewati peristiwa ini begitu. Sehingga pasal 14 diawali ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Ini sapaan yang menguatkan. Ya, artinya Yesus menguatkan para murid yang sedang gelisah. Tidak hanya menguatkan dengan sebuah upaya menghibur, melainkan Tuhan Yesus memperagakannya pada akhirnya. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ziarah hidup saya dan saudara pada akhirnya tujuannya satu, yakni keselamatan atau surga. Itu tujuannya.
Sudah deh, orang hidup berkeyakinan apapun, tidak ada yang tujuannya harta, tidak. Yang tujuannya awet muda juga tidak ada, panggah tua. Tujuan hidup yakni keselamatan, itu menjadi pegangan. Keselamatan, surga, atau tempat di mana Allah itu ada. Sehingga dalam bahasa lain Yohanes membahasakan rumah Bapa. Apalagi Yohanes kaya dengan bahasa-bahasa analogi. Artinya bahwa jawaban Tuhan Yesus kepada para murid yang gelisah juga menjadi jawaban Tuhan Yesus kepada panjenengan dan saya. Jangan gelisah dengan hidup. Kuatir manusiawi, tetapi kuatir kegelisahan yang terlampau amat dan membutakan pengharapan, itu yang salah. Seruan Tuhan Yesus cukup beralasan. Sebab ia hadir, ia datang. Ia mewartakan rumah Bapa dan ia pergi. Ia menyiapkan tempat bagi siapa? Bagi kita umat yang telah ditebusnya. Sehingga di mana ia berada kelak, kita pun juga akan ada di sana. Lah yang menjadi persoalan, apa ya terus Gusti Yesus itu rawuh, ngajar bla 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 bla, terus berangkat ke surga lagi? Ternyata tidak. Paskah kelima yang kita alami saat ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus berkenan datang dari surga. Tujuannya menyelamatkan manusia. Ada tujuan yang baik, yang mulia. Tujuan baik yang mulia yang tidak begitu saja terjadi tanpa ada pengorbanan. Cita-cita tidak bisa terpetik begitu saja tanpa ada upaya yang keras. Bukankah demikian nilainya? Dan mari kita renungi kembali di minggu Paskah kelima seperti ini, bahwa Yesus menang. Bukan karena mengalahkan orang, melainkan ia menang, ia bangkit, yang ia kalahkan kematian. Kematian yang terjadi karena dosa. Sehingga ia bangkit, ia menang karena mengalahkan keakuan yang gampang menjadikan dosa itu terjadi. Dosa itu ada. Dosa itu mengantar ke kematian. Artinya bahwa Tuhan Yesus yang membuka rumah Bapa di surga, meski melewati sebuah proses yang luar biasa, penuh dengan perjuangan. Perjuangan yang berat demi tercapainya sebuah cita-cita mulia, yakni keselamatan. Nah, firman ini pula, Ibu Bapak dan saudara-saudara, mengingatkan saudara-saudara dan juga saya. Saya dan panjenengan cita-citanya sama. Entah kapan kita sampai ke rumah Bapa. Nah, pertanyaannya, apa ya cukup hanya diem, hanya nurut? Saya kira ya tidak. Kita meski meneladani Tuhan Yesus yang telah memperagakan lebih dahulu. Bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan. Perjuangan tidak melawan orang, melainkan perjuangan melawan diri dan keakuan sendiri. Demikian pula teladan para martir, sebagaimana Stefanus telah alami. Ia mati dirajam, ia tidak dendam kepada sang perajam, si perajam. Tetapi nilai yang agung ia peragakan di saat-saat terakhirnya. Tuhan, jangan tanggungkan dosa kepada mereka. Dikala sakit, dikala pahit, tidak mencari salah ataupun menanam dendam.
justru di puncak sakit dan kematiannya, Stefanus mampu untuk mengalahkan rasa sakit hatinya, pikirannya, fisiknya, dengan mendoakan kepada Tuhan untuk keselamatan mereka juga. Dan menurut hemat saya ini menarik. Kematian Stefanus bersamaan dengan mulai munculnya Saulus yang pada akhirnya dia lahir baru dengan Paulusnya. Artinya bahwa peristiwa Stefanus yang mengerikan itu akhirnya juga membawa peristiwa-peristiwa yang menjadi pengalaman Saulus untuk dapat menemukan Tuhannya, untuk dapat menemukan rumah Bapaknya. Nah, Ibu Bapak serta jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, pesiaran hidup saya dan panjenengan tidak tahu sampai kapan. Tetapi peristiwa demi peristiwa Tuhan dengan murah izinkan menjadi bagian pengalaman hidup hingga saat ini. Mari di tengah kegelisahan kita semakin mantapkan iman dengan jalan yang pasti, di mana Ia yang kita ikuti, Ia yang sudah ada di sana di surga. Dan kita tidak hanya mantap mengikuti, tetapi terus berjuang untuk meneladani nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai mengalahkan keakuan, dan nilai-nilai berbagi kehidupan. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kehidupan umat yang telah ditebusnya. Sampai kapan? Sampai rumah Bapa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Ia yang naik ke surga, Ia yang mempercayakan kelangsungan karyanya dan adalah gereja-gereja. Ia yang pada akhirnya akan bersama-sama dengan umat yang telah ditebus dan juga gerejanya. Dan itulah bagian pengakuan iman. Mari pengakuan iman seperti ini kita ikrarkan bersama-sama kembali di tempat masing-masing. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih atas firman yang telah Tuhan kembali nyatakan untuk kami. Tuhan begitu sayang kepada kami. Di tengah kegelisahan, Tuhan teguhkan kembali semangat juang, bahwa perjalanan kami tidak sia-sia, melainkan perjalanan yang mengarah kepada tempat di mana Tuhan Yesus Kristus telah mempersiapkannya, yakni surga. Terima kasih Bapa. Biarlah pengharapan yang benar, yang kuat akan dapat terus kami perjuangkan dengan peri kehidupan yang semakin baru, semakin benar. Sebagaimana Tuhan Yesus, Stefanus teladankan untuk kami.
bagaimana kami berpikir pihak lain. Bagaimana kami tidak hanya hidup dengan berkonsentrasi untuk diri sendiri, melainkan hidup yang bernilai adalah hidup yang berbagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kemampuan raga, kemampuan pikiran, kemampuan iman yang Tuhan anugerahkan hingga saat ini. Masing-masing kami berbeda pengalaman hidup. Dan inilah bukti kemahakuasaan Tuhan yang adil, memimpin dan mengasihi kami. Haleluya. Rasa syukur mengantar permohonan-permohonan kami saat ini dalam doa. Kami mendoakan setiap pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga milik Tuhan yang saat ini beribadah. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Dicukupkanlah kebutuhan mereka ya Tuhan. Dikuatkanlah pengharapan mereka. Kami mendoakan yang mungkin sedang bepergian. Kami memohon Tuhan menuntun. Mendoakan yang terlampau sibuk sehingga seakan-akan kehabisan waktu untuk sejenak menghadap Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus yang bekerja, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kemurahan, sehingga pada saatnya mereka menyadari bahwa hidup tidak hanya bergerak, mencari dan mengumpulkan, melainkan menikmati, sehingga akan timbul rasa pengakuan bahwa semuanya ada karena Tuhan. Dan sejatinya semuanya pun mengarah kepada Tuhan. Kami mendoakan untuk yang lupa beribadah, lupa kepada Tuhan. Bapa, mari Engkau yang mengingatkan mereka. Kehidupan yang makin baik, surga juga terbuka untuk mereka. Latihlah mereka untuk memanfaatkan hidup dan kesempatan yang ada. Sebab hidup kami amat terbatas. Kami doakan warga jemaat Tuhan yang sedang sakit. Sakit karena penyakit atau sakit karena sepuh. Kami tetap menginginkan mereka sembuh. Kami mohonkan tambahan kekuatan menurut ukuran fisik ataupun usianya. Dan terjadilah seturut dengan yang Tuhan kehendaki saja. Mendoakan yang sedang susah karena duka atau galau atau hal-hal perasaan yang lainnya. Tuhan hiburkanlah, pulihkanlah. Kuatkanlah motivasi juangnya. Demikian pula keinginan-keinginan yang masih menjadi kandungan pikiran dan terus diperjuangkan. Keinginan tentang jodoh, tentang pekerjaan, tentang pulihnya persoalan ekonomi, persoalan keluarga, ataupun keinginan yang lain yang kami tidak menyebut. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Akhirnya kami mendoakan bangsa dan negara yang sedang amat sibuk untuk berupaya menyelamatkan ke-270 juta rakyatnya dengan beribu kepulauan wilayah. Kuatkanlah bangsa kami dan hujanilah spirit yang melahirkan ketaatan agar pandemi coronavirus dapat dengan cepat
dan taktis terpotong penyebarannya. Dengan begitu, negara bangsa kami pulih sebagaimana yang dirindukan oleh semuanya. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke aktivitas keseharian. Kuatkanlah kami di rumah. Mampukan kami selektif untuk keluar rumah. Kuatkanlah cinta kami atas pribadi-pribadi serumah. Kuatkanlah kesukaan kami atas apapun yang kami kerjakan di rumah. Terima kasih, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah Maha Kuasa yang telah menyediakan surga bagi kami umat tebusan. Ya, Engkau Allah yang kami imani dalam Yesus Kristus yang mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita ini milik Allah. Bahkan Ia mencukupi kita dengan amat sempurna. Mari kita memberikan persembahan dengan dasar firman dari surat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai yang ke-15 yang demikian firman-Nya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Pengumpulan persembahan kali ini kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256. Kita pujikan bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah
Dipersilahkan berdiri. Mari kita mendoakan persembahan ini. Anugerah dan kelimpahan kasih karunia sungguh nyata kami rasakan dalam hidup kami. Terbukti kami semua saat ini Tuhan izinkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, sebagai wujud syukur dan kasih kami kepadamu, kami telah mengumpulkan persembahan bersama. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, berkati dan kuduskanlah, agar persembahan ini berkenan kepadamu. Terlebih persembahan ini boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, terkhusus di jemaat-Mu GKJW Kediri ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dalam setiap pelaksanaan pelayanan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupkan dalam segala dan setiap kehidupannya. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persembahan ini dan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah dan kembali beraktivitas sehari-hari di rumah dan selektif untuk keluar dan bertemu dengan yang lain. Kita terus bermasker, kita upayakan jarak-jarak, jaga jarak, beraktivitas dengan makan yang bergizi juga, dengan vitamin-vitamin untuk tingkatkan imun, dan yang lebih penting lagi, hidup kita ada yang memiliki, sehingga mari kita terus berlatih mempercayakan hidup dan kehidupan kepada Tuhan. Percaya tidak hanya dalam doa, melainkan dalam doa dan perbuatan, sebagaimana yang telah Tuhan berikan sebagai teladan. 370 bagian yang kedua dan yang ketiga. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang kekal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Allah Bapa di surga, sumber hidup dan berkat, memberkati hidup kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, membangkitkan semangat juang, hidup semakin baik dan menjadi perkenan Allah, meneguhkan pengharapan atas keselamatan.
Allah Roh Kudus ialah sang terang, menerangi setiap langkah juang, mencukupkan segala kebutuhan, dan melengkapi damai sejahtera atas kita semuanya, setiap pribadi, setiap keluarga, dan juga persekutuan hari ini hingga sampai Maranatha. Amin. Sampai memutih rambutku. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Ku milikmu, selamanya bagimu. Ku milikmu, selamanya bagimu. Ibadah telah usai, disilahkan untuk mengambil saat yang teduh. Selesai. Jemaat yang terkasih, dengan semangat kesadaran dan ketaatan, mari
kita lanjutkan aktivitas di rumah masing-masing. Tetaplah rajin dan bijak dalam mengenakan masker, mencuci tangan, dan meningkatkan imun tubuh dengan gizi makanan. Salam sehat, tangguh, dan bahagia. Akhirnya, segenap Majelis Jemaat GKJW Kediri menghaturkan selamat berhari Minggu, sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.